Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat buat guru PAUD dimanapun berada. Bertemu lagi di podcastnya PAUD Institute. Nah, mungkin saya buka aja dulu biar lebih leluasa karena juga saya sudah menjaga jarak dengan bintang tamu kita, ya, tamu kehormatan kita. Yang hari ini saya mengundang tamu spesial. Nah, ini atas permintaan guru PAUD nih, Bu Evita, karena perdananya siaran podcast PAUD Institute harus orang yang paling istimewa dan spesial, yaitu Terima kasih Mas Ibu Danang. Evita Adnan. Saya manggilnya Bunda Evita. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Evita, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Danang. Selamat siang semuanya. Ya, Bu Evita ini adalah saksi sejarah berdirinya PAUD Institute. Waktu itu tahun 2011 di Gedung Juang. Ya. PAUD Institute berdiri, kemudian dihadiri juga oleh beberapa tokoh, ya, termasuk Kak Kak Seto Seto, ya ya. kan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Taufik ya waktu Pak itu ya. Taufik, terus ada Mbak siapa dulu waktu jadi penilai BSN BSN Siapa ya? BAF BNI, Yesi Gusman. Yesi Gusman gitu. Nah, jadi waktu itu memang kita berkomitmen untuk bisa bersama-sama memberikan pelayanan buat para guru PAUD. Ya. Bu Evita juga sebagai dosen favorit, bukan kata saya, Bu. Ini kata para mahasiswa yang pernah diajar oleh Bu Evita dan yang pasti menjadi guru favorit saya gitu, karena saya banyak belajar dari beliau. Sederhana cara menyampaikannya dan juga selalu bermakna isinya. Istilahnya kalau di YouTuber, Bu, isinya daging semua. Amin, amin. Oke, Bu Evita, sekarang kegiatannya apa saja nih yang sekarang dilakukan apalagi di masa pandemi ini? Ya. Kegiatan rutin sih masih Mas Danang, masih tetap mengajar, masih membimbing skripsi, masih memberikan ya kegiatan-kegiatan daring lah ya, webinar-webinar, mulai dari mahasiswa sampai untuk teman-teman guru. Jadi walaupun kita di rumah tetap harus bermanfaat lah gitu ya. Iya, masih disibukkan dengan itu Ibu ya. Ya. Terus teman-teman juga mau tahu sebenarnya sejarah kehidupannya Bu Evita, asli mana, terus lahirnya di mana, Bun? Kira-kira dari mana Mas Danang saya? Kalau saya ngelihat yang pasti dari luar Jawa ya, Bun. Dari luar Jawa, dan banyak yang menebak. Iya. Banyak yang menebak saya dari daerah timur. Iya. Gitu ya. Kalau nggak NTT, kalau nggak Ambon, pokoknya iya. Oke lah. Ya, timur lah ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi orang pasti banyak kaget. Saya dari Minang, saya dari Padang. Oh, dari Padang. Ya, saya lahir di Padang. Saya lahir di Padang dan besar ya umur 7 tahun saya pindah ke Jakarta. Tapi tidak banyak, tidak ini juga. Ada juga yang mengatakan Ibu Evita tuh Betawi banget. Ada satu teman mengatakan Ibu Evita tuh identik dengan Betawi. Ya udah deh, saya bilang iya Betawi juga karena saya besar di Jakarta. Bahasanya masih Betawi ya. Ya, hampir 50 tahun lebih hidup saya di Jakarta. Jadi antar Betawi. Berarti lahirnya di Minang. Lahir di Minang. Sekolahnya SD. Hanya umur sampai 7 tahun, lalu SD-nya di Jakarta sampai kuliah di Jakarta. Oh gitu. Ya. Jadi cuma lahir aja di sana. Kalau orang tua berarti Minang ya, Bun? Ya, asli Minang. Asli Minang. Berarti nenek moyangnya dari Minang ya. Nenek moyang saya dari Minang. Terus SD, SMP, SMA di Jakarta, kuliah. Kuliah di Jakarta. Kuliah. Ambil apa dulu Bun waktu S1-nya? Saya S1 saya ambil psikologi pendidikan di IKIP Jakarta waktu itu. Cita-citanya sih mau masuk di UI ambil psikologi, nggak diterima. Tapi alhamdulillah saya bisa lanjut S2 saya di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Saya ambil psikologi pendidikan. Jadi linear ya. Linear ya. Terus balik kampung lagi di kampus UNJ gitu Bun? Iya, masuk kandang lagi. Selain di UNJ di mana Bunda ajar ada? Dulu ada di beberapa perguruan tinggi swasta, tapi sudah menjelang ke sini saya sudah lebih fokus ke kampus saja, dan kegiatan dari kementerian cukup banyak. Menyusun kebijakan, menyusun, memberikan materi, dan ya kegiatan seperti PAUD Institute kan juga banyak ya kegiatan-kegiatannya ya. Bun, itu kebijakan kementerian tuh efektifkah dilakukan misalnya kan biasanya pergi ke satu daerah kemudian dibahas selama beberapa hari gitu ya. Itu efektif apa
misalnya kenapa nggak di lingkungan kementerian aja gitu biar lebih efektif dan lain-lainnya, seperti apa Bun gambarannya? Apa memang dibutuhkan seperti itu? Iya, begini, efektif atau tidak itu sangat tergantung perencanaan yang dibuat ya, Mhm, termasuk juga pada narasumber. iya, Sebenarnya, eee, teman-teman di daerah itu mereka butuh sebenarnya. iya, Jadi saya berharap kalaupun pusat ingin membuat satu kegiatan di daerah-daerah, mhm, siapkan betul narasumber. Jadi iya, teman-teman di daerah tuh ingin sesuatu yang baru, iya, bukan sekedar mission accomplished, pokoknya kita udah datang ngasih materi terus biasa bener, makan-makan bla bla bla, mhm, enggak. Kalau saya kebetulan kalau saya ditugaskan ke daerah saya manfaatkan betul Mas Dana. iya, Jadi saya tahu ini kan dana pemerintah besar ke sana. benar, Jadi mhm, kesempatan itu saya harus mempersiapkan diri dengan baik. mhm, Jadi kesempatan itulah teman-teman guru di daerah mendapatkan informasi-informasi terbaru iya. gitu. Jadi eh, tidak hanya sekedar Jadi selain perencanaan juga narasumber itu yang paling narasumbernya penting yang ya, penting. dan Jadi harus bervariasi ya Bun ya? persis. Heeh, Jadi betul-betul orang yang siap ya Mas Danang ya. mhm, Orang yang siap betul. Jadi bukan sekedar hanya sekedar memenuhi ada orangnya narasumber formalitas ya, formalitas. heeh, Saya kayaknya sayang sekali. Jadi iya, harusnya betul-betul orang yang memiliki tidak hanya passionnya, mhm, tapi dia memiliki ilmu yang cukup iya, sehingga mereka bisa eh, ada satu kepuasan bagi kita kalau kita ke daerah, kalau audiens itu mhm, merasa puas. Terima iya, kasih. Saya paling sedih pernah mendengar satu peserta mengatakan, "Ibu, saya belum pernah dengar ini." mmm, Ada lagi mengatakan, "Ibu, saya mau nangis rasanya." iya, Pada saat saya menjelaskan tentang karakter ya, bahwa mhm, di dalam karakter tuh ada emosi loh. Terus saya ulas tentang iya, bagaimana di dalam karakter tuh ada emosi. Dia sampai, "Saya mau nangis, Ibu. Saya baru mhm, tahu bahwa dalam karakter itu masuk emosi." mhm, Saya baru tahu, saya pikir karakter itu hanya sekedar ini, iya uh, perilaku ya, ya yang baik yang itu aja. baik, heeh, Tapi bagaimana bentuk sampai terwujudnya karakter itu ada kontribusi dari emosi. Saya baru tahu di sini. Itu yang mhm, membuat saya ingin sekali kalau ke daerah. Nah, saya nggak iya. tahu nih teman-teman yang ditugaskan oleh pusat ke daerah seperti itu nggak. Saya berharap sih harus seperti itu. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan narasumber-narasumber yang, tadi sekelas dan dibutuhkan oleh masyarakat gitu, Bun? Yang benar-benar informasinya tuh itu apakah memang dunia kampus kita atau apa ya, Bun, ya? Iya, saya pikir kembali kepada si narasumber itu ya. Mhm, Pertama kembali ke narasumber. Jadi kalau kita berharap ke direktorat atau kementerian, itu mhm, mungkin beliau tidak terlalu ini. iya, Tapi si narasumber itu sendiri, maaf loh Mas Dadang, mhm, jangan mengaku mhm, kita memiliki sesuatu cuma sekedarnya saja. mhm, Karena masyarakat jangan menganggap kalau kita ke daerah, mentang-mentang kita dari pusat kita lebih hebat dari iya, mereka. Belum tentu loh. belum tentu, Saya sering sekali sedih sekali kalau ada teman-teman narasumber pusat mhm, menganggap kalau ke daerah saya yang paling tahu. Salah loh kita. bener, Kadang-kadang bener, mereka audiens, mungkin mereka bener, lebih hebat loh dari kita. iya, setuju, Iya kan? bener, Jadi kadang-kadang hati-hati loh teman. Kadang-kadang si audiens itu dia hanya menilai, lalu mereka enggak. iya, Ya itu yang Mas Danang katakan, mubazir dana direktorat. bener, Iya kan? mhm, Kalau narasumbernya seada-adanya. Saya pikir kalau kalau sudah bicara saya narasumber nasional, mhm. kualitas kita harus nasional. Nah, berarti harus ada tuh yang menilai, kemudian yang membuat apa ya, standarisasi. Bener Ya, nggak? Supaya ini pantas dan layak gitu, supaya ke daerah nggak cuma, sebagai formalitas, tapi benar-benar mengisi gitu ya, ya? saya setuju itu. Jadi Mhm, eh, ini juga perlu kan biasanya ada evaluasi narasumber. mmm, Jadi harus dibuat sedemikian rupa oleh saya sangat berharap direktorat loh ini sebenarnya. iya, heeh, Direktorat harus tajam, aktif, aktif dan tajam membuat alat ukur untuk menentukan narasumber ini layak nggak di bidang ini. Terus terang aja, saya kalau tidak layak di bidang tertentu, saya bilang saya nggak mau pegang itu. iya, Kecuali kepepet. Misalnya di daerah tertentu, Bu Evita ini narasumber ini ternyata ada Kak, hambatan di jalan, Bu Evita bisa bisa ini nggak masuk, masuk nggak? Oke, karena sudah iya, situasinya oke. Itu mhm, pun saya harus berpikir, oke apa yang harus saya bisa lakukan? iya, Dan saya harus berpikir bahwa who knows, siapa tahu di antara audiens ini ada yang sebenarnya mmm, hebat di situ. iya, Jadi saya harus pandai-pandai merancang presentasi saya di mana saya harus libatkan audiens. iya, Jadi jangan mentang-mentang kita menjadi narasumber pusat lalu kita merasa kita oke semuanya. bener,
jangan-jangan kita diketawain oleh mereka gitu ya. Jadi hati-hati kalau sudah menyandang satu nama status narasumber nasional, narasumber pusat. Ya itu tadi kan banyak ya Bun, kita lihat mendengar di media sosial, kita lihat juga saya narasumber nasional dan lain-lainnya gitu ya. Saya juga kadang-kadang bertanya bagaimana mekanismenya, terus pemilihannya dan lain-lainnya gitu. Nah itulah tanggung jawab kita semua, termasuk juga buat narasumber, terus banyak belajar ya Bun, supaya bisa terus mengisi ilmunya. Nah terus kemudian tentang guru PAUD nih Bunda, guru PAUD mengenai mutu dan kesejahteraannya. Bunda setuju ya selalu dalam kegiatan-kegiatan seminar tuh Bunda selalu bicara tentang fondasi awal gitu, pentingnya anak-anak usia dini gitu. Dan dengan kondisi yang ada guru PAUD saat ini, sepertinya apa yang perlu dibenahi Bun, yang perlu ditingkatkan? Banyak. Sebenarnya untuk menjadi pendidik di usia dini itu menurut saya Mas Danang perlu bekal yang bagus. Bahkan kalau mengajar di level tingkatan yang lebih atas mungkin nggak terlalu banget nggak apa-apa. Anak-anak sekarang kan sudah bisa mencari sendiri, ya. Tapi anak usia dini kalau gurunya tidak memiliki ilmu yang cukup, banyak orang menganggap sepele pendidikan guru di usia dini. Ya sayang, masa-masa betul kan kita katakan golden age itu nggak bisa dibantah. Kalau kita ambil teori neuroscience, sekarang kan sangat tren itu ya, neuroscience. Neuroscience mengatakan usia kritis itu ada di usia awal. Usia kritis perkembangan manusia itu ada di usia awal, di usia dini. Bayangkan kalau guru-guru PAUD kita ilmunya minim, tidak cukup mengajar anak usia dini dengan saya sayang sama anak, saya bisa dekat sama anak, tidak cukup itu. Tapi dia harus berilmu. Dia harus berilmu. Misalnya kita kan selama ini selalu menganggap anak itu kosong. Anak itu kalau nggak diajarin sama orang tuanya nggak bakalan bisa. Nah ini kan pendapat ini harus diperhatikan kembali. Ingat loh, anak itu adalah makhluk aktif. Nah kan sekarang tren merdeka belajar menurut saya. Nah ini sebenarnya satu catatan penting buat teman-teman guru. Merdeka belajar itu memang harus ada di kepala guru. Harus ada di kepala guru bahwa anak perlu diberikan kesempatan. Anak umur 2 tahun saja, salah satu tokoh perkembangan psikososial Erikson mengatakan, umur 2 tahun aja anak sudah dia harus meminta merdeka loh. Saya mau pegang gelas sendiri, saya nggak mau mama pegang. Coba kalau teman-teman guru yang punya anak umur 2 tahun, coba kalau kita pegang, dia mau minum, kita pegang gelasnya. Pasti dia bilang, dia tepak tangan kita. Dia tepak tangan kita, dia mau sendiri. Itu sudah ada keinginan sebenarnya. Dia sudah keinginan untuk merdeka kan saya pegang gelas. Tapi kadang-kadang orang tua, nanti kamu tumpah, nanti berantakan, nanti gelas pecah. Sehingga orang tua langsung intervensi. Nah, intervensi yang terlalu cepat pada anak ini tidak membuat anak berkembang. Yang itu hanya membuat orang tua nggak repot, nggak beresin air yang tumpah, gelas nggak pecah. Itu kan yang senang cuma orang tua. Tapi bagi anak dia nggak merdeka kan. Tapi kalau para teman-teman guru berilmu, dia paham dari umur 2 tahun anak sudah meminta kebebasan, merdeka melakukan sesuatu. Itu sebenarnya istilah merdeka belajar udah nggak asing menurut saya. Tapi kalau gurunya punya ilmu loh, nah masalahnya apakah guru punya ilmu ini? Seperti itu masalah. Jadi bahwa anak-anak tuh memang bukan kertas kosong, tapi sudah diberikan bakat ya, motivasi internal ya, tinggal lingkungannya saya menumbuhkan ya Bunda ya. Nah gimana supaya ini bisa diketahui oleh banyak orang tua di Indonesia yang kadang-kadang senangnya kalau anak-anak tuh duduk tenang, rumah nggak berantakan. Akhirnya anak bukannya diberikan sayap-sayap kebebasan untuk berekspresi, malah diberikan rantai kekang ya Bun. Nah ini sebenarnya tanggung jawab siapa supaya kita semua nih lingkungan anak usia dini itu bisa mendukung. Ya ini saya berharap orang tua juga melalui mungkin parenting dulu program parenting parenting itu ya. Jadi mungkin di posyandu, pos PAUD gitu ya. Masih ada pos. Ada pos PAUD bentukan dari seperti PKK RW PAUD, itu bisa lo melakukan itu. Jadi berilah anak kebebasan. BKB ya, Bina Keluarga Balita. Jadi
Jadi kalau gelas nggak mau pecah, ya siapkan dong gelas plastik. Siapkan gelas plastik, di mana anak mempunyai kemerdekaan pegang gelas sendiri. Udah merdeka kan dia, pegang gelas sendiri. Jangan sampai direbut kemerdekaannya dengan nanti tumpah, nanti berantakan, nanti gelas pecah. Gitu ya. Nah ini satu hal yang perlu dipahami oleh orang tua. Oke, itu repot paling cuma setahun kok. Nggak usah sampai setahun deh. 1 bulan kok dia udah terbiasa. Sudah terbiasa karena sedang dilatih ya. Iya, koordinasi memang kita nggak ujuk-ujuk, nggak Nggak tiba-tiba. Kita nggak tiba-tiba bisa pegang gelas dengan bagus. Pasti pertama kita agak tumpah, kita nggak tahu gelas ya gelasnya kemana, mulutnya di mana, pasti jatuh. Biasa, itu paling seminggu 2 minggu si ibu akan repot. Bagian proses itu sebenarnya ya. Proses, biarkanlah gitu. Dan anak sebenarnya dengan adanya proses itu dia akan kaya. Jadi sesuatu itu perkembangan tidak akan berhasil kalau tidak ada proses belajar. Biarkan anak belajar. Semakin prosesnya sedikit, kematangan anak semakin perkembangan anak semakin terhambat. Perkembangan semakin terhambat. Karena kalau kematangan lain lagi. Jadi kematangan itu bagian dari perkembangan. Kematangan itu satu kita sebut maturity. Ini juga satu dasar. Jadi kalau kita mau bicara perkembangan, sebelum dia berkembang dia harus matang dulu. Sebelum anak bisa naik sepeda, tentu kematangan fisiknya harus ada. Kesiapan jadi ya. Jadi sebenarnya kematangan itu kesiapan. Jadi kalau kita bicara perkembangan, impossible akan terjadi kalau belum ada kematangan atau kesiapan. Kesiapan berarti lebih kepada pertumbuhan juga. Ya. Jadi kematangan itu rumusnya, perkembangan itu rumusnya pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Jadi kalau seorang bisa naik sepeda, seorang anak bisa naik sepeda, tentu pertumbuhan dia harus ada dulu dong. Ya, secara fisik. Ya, secara fisik. Jadi pertumbuhan bicara fisik, betul. Kemudian harus ada kematangan. Matang itu apa? Matang itu lebih bersifat gini loh. Ready. Siap. Ya, siap. Jadi misalnya ototnya siap. Ototnya itu sudah bisa ditekuk. Jadi kalau untuk naik sepeda dia harus ready, tangannya koordinasi mata dan tangan. Nah itu kita bilang dia ready. Kesiapan. Jadi pertumbuhan, growth, maturity, kematangan, terus belajar. Maka berkembanglah perilaku belajar. Jadi itu rumusnya. Jadi saya pengen ini sebenarnya ilmu loh Mas Danang. Sangat. Jadi bagi para teman-teman guru, jangan paksakan anak kalau dia belum matang. Jadi kadang-kadang orang tua kan dia udah tumbuh sudah. Jari-jarinya udah tumbuh bagus. Tapi dia belum matang. Kadang-kadang orang tua guru sudah loncat ke belajar. Misalnya anak umur 3 tahun, jarinya sudah bisa pegang pensil, ya kan? Ini menarik ya. Jadi belum siap, belum matang, dia sudah langsung disuruh belajar. Yes. Nah itu calistung terlalu dini, umur 3 tahun. Wah, biar nanti saya bisa share di mana di medsos saya bahwa anak gue dong 3 tahun udah bisa nulis. Kalau 3 tahun pertumbuhannya sudah baik, terus sudah matang, ya, karena memang lingkungannya atau makanan dan lain-lainnya, boleh dong dia langsung belajar. Begini, kalau kematangan itu dia timetable. Nah, syarat atau ini dari kematangan syarat atau apa ya? Timetable. Dia ada waktunya. Ada waktunya. Jadi nggak mungkin anak 3 tahun matang. Belum. Jadi gimana dia mau matang? Matang itu artinya pasti dia pegang pensil. Kalau ada pensil di sini, pasti dia akan menggenggam. Karena yang baru matang di tengah. Kalau yang ready. Kalau ada anak prosesnya di luar dari kebiasaan usia ini, matangnya usia pengecualian, itu nggak ada masalah. Misalnya berbahasa. Jadi ada anak-anak tertentu umur 3 tahun dia bisa sekian bahasa. Pernah dengar juga itu kan, tapi itu kan cuma satu di antara sekian ribu. Gitu ya. Itu perkecualian. Tapi pada umumnya dia harus melewati satu kematangan dulu. Yang penting tumbuh, siap, baru dia silakan belajar. Maka dia akan berkembang sesuai yang kita harapkan. Repot kan umur 3 tahun dia baru tumbuh, jarinya sudah bisa bergerak, sudah bisa pegang pensil, tumbuh. Lalu dia apakah dia udah ready atau belum? Karena untuk menulis itu kan
tidak hanya garis-garis, Iya. ya kan? Harus Koordinasi. koordinasi. Jadi harus A, harus titik, harus I, harus E, Iya. lingkar, melengkung, kemudian lurus dan seterusnya. Itu diperlukan kematangan, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita abai kematangan ini, kita langsung loncat ke belajar. Akibatnya itu tadi, dampaknya kematangan pasti perkembangan pasti tidak akan maksimal. Emosi jadi terganggu. Yes. Jadi bisa aja orang tua emosi, kamu gimana sih? Kayak mama loh, pegang pensilnya kayak mama. Anak kan umur 3 tahun dia kematangannya dia baru matang di tengah loh Mas Danang. Iya. Dia matang baru tengah. Nah, kapan dia matang di ujung? Tunggu, umur 4 tahun, 5 tahun kematangan itu bergerak ke ujung. Ya, alami ya itu ya. Alami. Jadi timetable-nya tuh alami ya. Nah, timetable, inilah. jadi timetable tuh udah ada jadwalnya. Ya, jadi nggak usah dipaksa-paksa. Nggak usah dipaksa. Akselerasi nggak lah. Kecuali kalau tingkatannya sudah remaja dewasa. Itulah yang masalah. Ya, tapi ini pondasi nih ya. Pondasi. Maka saya bilang, saya senang sekali Mas Danang ajak bicara tentang ini karena letak semua ini di dasar. Ya. Di dasar. Jadi anak itu akan mencintai belajar, dia akan berkembang dengan bagus atau tidak sangat tergantung pada waktu dasar. Dia akan menjadi anak yang happy atau tidak sangat tergantung pada dasar. Oke lah, banyak dulu orang tua kita yang mungkin tidak dapat parenting. Jadi kadang-kadang maksa anaknya harus begini, harus begini. Apalagi di masa pandemi, nggak siap, jadi akhirnya hanya mementingkan akademisnya, kesehatan mentalnya banyak yang terganggu sekarang. Bun, ini kan ilmu semua ya Bun. Terus apa yang disampaikan itu kan pastinya dari apa yang didengar dan dibaca. Bunda belajarnya gimana supaya bisa mendapatkan ilmu seperti ini gitu loh. Apa yang dibaca, terus gurunya dari mana gitu. Mas Danang, saya sangat terkesan dengan satu kata, a good teacher never stop learning. Jadi Mas Danang, umur saya sudah 60, tapi saya tetap ingin belajar. Jadi kalau ada sesuatu yang saya inginkan, biar saya udah 60 tahun, saya tahu itu narasumbernya umurnya masih 35 apa berapa, tapi ada sesuatu yang perlu saya ketahui. Saya datang loh, ikut seminar dia loh. Mendengar, gitu ya, saya dengar. Di samping baca buku apa-apa yang terbaru gitu ya Mas Danang. Saya baca beberapa buku, tapi saya tidak membaca berat juga sih. Jadi kalau ada buku-buku tertentu yang bagus, nah memang saya ekstra pengeluaran untuk beli buku terbaru. Oh gitu. Ada satu kebahagiaan membaca buku terbaru. Dari mana ngelihat buku-buku baru nih bagus? Itu apa sih, dari mana sih, Bu? Ya, bisa saja pas ke toko buku. Bisa salah satunya ke toko buku, bisa saja antar teman atau buka di lihat di Google atau biasanya antar teman saya. Karena teman saya dia tukar informasi ya. Tukar informasi. Kemudian ya toko buku sih kebanyakan sih, toko buku. Benar, jadi apa yang mau disampaikan ke murid atau ke masyarakat kalau nggak pernah ada yang dibaca? Stuck ya Bunda ya. Jadi Bunda Evita usia 60 tahun dan makanya ilmunya daging semua tadi karena terus belajar. Saya terus belajar misalnya. Jadi jangan merasa saya udah 30 sekian tahun, enggak. Kalau masih ada yang perlu kita belajar. Memang jangan pelit untuk ikut seminar bayar. Kadang benar loh Mas, ada satu kegiatan saya, tapi Allah itu, Tuhan itu maha baik ya, dia tahu dosen pegawai negeri gajinya terbatas, walaupun backpacker deh. Jadi satu saat saya mengikuti satu kegiatan tentang bagaimana melihat anak berbakat, di luar gitu ya. Oh, saya bisa belajar sesuatu di situ, gitu ya, anak-anak gifted, gitu ya. Oh gitu ya. Nah jadi saya dapat dari situ sedikit banyak juga sih. Tapi saya sering kalau ada yang terbaru saya selalu ingin tahu. Langsung ditulis, kemudian nanti lihat-lihat lagi atau cukup simpan ke memori atau gimana sih Bun? Itu strateginya supaya ilmu tuh nyangkut terus bisa disampaikan banyak ke orang. Tipe orang macam-macam ya. Saya tidak tipe visual. Saya lebih auditif. Auditori. Saya lebih banyak mendengar, mencatat cuma sedikit, tapi itu langsung karena saya menjadi dosen, mengajar dan mengajar saya kan dari semester ke semester hal-hal yang seputar itu, sehingga itu saya perkaya terus. Jadi kalau saya mengajar mahasiswa, apa yang terbaru saya bahas. Saya masukkan dalam bahan kuliah maupun dalam bahan-bahan seminar. Kalau saya diminta memberikan seminar,
saya berharap saya harus kasihkan yang terbaru gitu ya kepada audiens atau kepada mahasiswa saya. Nah itu ya, jadi menganggap itu sebagai makna penting, makanya tersimpan ya Bun. Ya, jadi itu diulang-ulang karena sedikit-sedikit tapi yang meaningful banget gitu loh. Jadi yang penting-penting saya ingat lalu saya apply, langsung terapkan, langsung saya kembangkan atau ini kan kepada mahasiswa. Iya, iya. Maka saya termasuk dosen yang cerewet. Mungkin mahasiswa saya bilang, Bu Evita galak banget. Kalau saya bilang sama mahasiswa, kalian kalau masuk kelas nggak pernah baca buku, out. Saya galak loh. Saya jadi manusia. Tapi kok nggak ada yang ngomong galak, dia ngomong nggak ada. Baca buku dong, modalnya mahasiswa itu buku loh. Saya bilang gitu. Benar. Saya masuk kelas, saya punya modal loh. Terus saya tanya, modal kalian apa? Saya masuk kelas, saya baca buku loh, modal. Kita harus sama-sama punya modal. Kalian baca. Iya. Modal kalian apa masuk ke kelas? Iya. Kalau nggak dibaca dulu pengantarnya, bagaimana nanti efektif ya? Ya betul. Ya. Gitu. Ya Bunda, nah sekarang tadi pembahasan mengenai ilmu yang banyak sekali ya, mungkin nggak cukup membahas tentang perkembangan, nanti mungkin ada sesi berikutnya Bun. Sekarang kita beralih ke mengenai tadi mutu dan kesejahteraan. Berarti kalau guru PAUD itu bermutu, punya kompetensi, maka kesejahteraan itu akan mengikuti gitu. Jalannya entah dari mana gitu, apakah dari apresiasi banyak orang, termasuk juga dari pemerintah nih Bun gitu. Apakah sudah seperti ini atau sebenarnya bisa ditingkatkan lagi Bun? Ya. Tentang kesejahteraannya. Baik Mas Danang, kalau udah bicara ini saya juga agak sedikit miris ya. Ya. Apresiasi katakanlah untuk kesejahteraan ekonomi itu masih memprihatinkan. Ya, jadi gimana mau beli buku, gimana mau ikut seminar gitu ya. Jadi saya bisa paham itu. Jadi harusnya pemerintah betul-betul apa ya. Tapi saya rasa kementerian juga sudah cukup banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya. Tapi karena statusnya non formal, jadi nggak dianggap sebagai bagian yang harus dibiayai sebagai tenaga tenaga seperti guru formal ya kan, yang PNS dan lain-lainnya. Nah, apakah karena status itu ya makanya guru PAUD itu tidak bisa ditingkatkan penghasilannya? Ini kan masih sifatnya kan BOP, insentif ya. Mungkin kan bisa disisihkanlah anggaran negara untuk bisa membiayai secara nasional gitu kan. Ya, saya sependapat itu ya. Jadi pemerintah harus menata ulang kembali sebenarnya ya. Memang perlu memikirkan bahwa kalau kita hanya bersandar pada formal tentu kewalahan ya. Sehingga diperlukan sesuatu yang sifatnya non formal. Tapi mentang-mentang non formal jangan kita abaikan juga gitu ya. Guru-guru itu tetap harus terjaga kualitasnya. Iya. Ya, seberapa banyak anak yang bisa masuk formal. Gitu ya. Jadi dan itu anak semua punya hak yang sama loh. Iya. Gitu. Semua anak punya hak yang sama dan pemerintah harus jamin itu. Gitu ya. Jadi menyelenggarakan pendidikannya. Iya, penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak itu mau formal kayak non formal kayak menurut saya jaga kualitas guru. Iya. Gitu ya, jaga kualitas guru. Jadi ya harus pemerintah harus jelas, harus pertegas ini. Iya. Gitu ya, karena dalam beberapa hal saya lihat ketidakjelasan masih dirasakan gitu ya. Penyelenggaraan SD, SMP dan SMA dalam rangka melayani anak-anak sudah jelas. Sudah jelas, ya. Nah, penyelenggaraan termasuk kan pendidikan juga kan, persiapan untuk masuk ke SD, ini kan termasuk salah satu sistem penyelenggaraan. Maka seharusnya di sana juga dipikirkan mengenai sumber daya manusianya. Dan sarana prasarananya. Kan kalau kita lihat di PAUD ini yang statusnya formal, sekolah TK binaan yang dimiliki pemerintah itu mungkin presentasinya sangat sedikit sekali. Terbalik dengan SD, SMP, SMA yang pemerintah lebih banyak sudah menyelenggarakan. Nah, ini juga yang perlu diperbaiki ya Bunda ya. Nah, saya setuju juga tadi statusnya nggak usah formal, tapi kesejahteraannya yang harus dipikirkan. Saya prihatin loh Mas. Jadi pendidikan anak usia dini PAUD itu satu payung besar loh. Kenapa sih? Oke. Misalnya dibagi formal non formal. Oke lah, formal
itu jenjang, oke lah sekarang taman kanak-kanak dikatakan formal. Iya. Itu usia 4-6 tahun. Iya. Oke lah, misalnya bisa berbagi. Mm-mm. Jadi penyelenggara formal itu katakanlah untuk taman kanak-kanak itu betul-betul dipersiapkan. Ini udah ready untuk masuk ke jenjang pendidikan formal SD. Tapi di bawah 4 tahun itu masyarakat boleh. Karena itu tadi kesiapan pemerintah untuk membuat penyelenggaraan pendidikan anak usia dini itu kan terbatas. Anak usia dini kan umur 1 tahun sudah bisa harus dilakukan proses pendidikan, gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Tapi hati-hati loh, masyarakat nggak bisa sembarangan pegang anak kalau dia nggak balik lagi ilmu. Saya khawatir kalau anak usia dini ini teori neuroscience kalau kita bahas betul teori itu serem loh sebenarnya, atau serem bukan serem, memprihatinkan kalau peringatan ya kalau tidak pentingnya. serius, gitu ya, tidak serius. Jadi artinya di usia 0 sampai 5 tahun itu usia kritis banget. Peristiwa-peristiwa yang negatif misalnya dalam perkembangan emosi itu akan permanen loh pada anak. Jadi katakanlah di usia 2-3 tahun dia punya pengalaman-pengalaman emosi negatif, itu akan permanen pada manusia itu dan akan menentukan kehidupan dia di depan. Sayang kan? Jadi kalau itu tidak dipegang di usia 2-3 tahun itu, 4 tahun itu dipegang oleh orang yang berilmu, bayangkan hal-hal yang tidak bagus itu akan permanen ke depan. Kreativitas juga begitu. Seberapa banyak orang tua atau teman-teman guru yang tahu bahwa kapan sih kreativitas itu cikal bakalnya berkembang? Di usia 2 dan 4 tahun. Ada yang tahu nggak itu? Sementara anak, dan itu dicirikan dengan berkembangnya imajinasi anak. Para orang tua atau para guru PAUD yang kurang memiliki keilmuan ini tahu nggak ini? Jangan-jangan enggak. Bahwa anak sedang imajinasinya sangat lagi tinggi-tingginya, lalu guru bilang mana ada begitu. Jangan berkhayal, jangan itu, harus kayak begini, harus ini. Kemerdekaan anak direbut. Kemerdekaan direbut, imajinasi anak direbut. Matilah kreativitas. Sepenting itu Bun, makanya ini mengingatkan juga kepada pengambil kebijakan, karena sepenting itu kan. Mungkin nggak kalah penting dari SD, SMP, SMA. Jadi sudah saatnya lah pemerintah untuk bisa memberikan perhatian yang lebih lagi gitu, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di usia yang segenting tadi 2-4 tahun itu atau 0-4 tahun ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan ya Bun ya, ada perubahan ke depan. Baik Bunda, sekarang mau minta saran dong program podcast PAUD Institute ini ke depannya seperti apa dan pendapat Bunda seperti apa? Ya, ini satu acara yang menarik ya. Terus terang saya kalau ngajar sama mahasiswa saya pakai podcast juga loh Mas Danang. Jadi ternyata mahasiswa saya, Ibu, ini lebih menarik. Ini menarik. Jadi saya akhirnya saya pakai podcast kalau ngajar gitu ya. Karena respons dari mahasiswa, Bu, daripada Zoom kadang-kadang hanya buang kuota. Jadi sekali-sekali kalau saya ini ya Zoom. Podcast suara aja Bun ya? Ya, karena podcast suara. Terus teman-teman mahasiswa apa? Mereka Ibu rekam, dikirim. Jadi mereka bisa berulang-ulang ini, terus kita biasa dialog. Nanti kita lewat chat aja kalau ada yang diperlukan gitu ya. Jadi ini apalagi di masa kayak gini, dan ke depan tampaknya ini juga akan terjadi. Ya, semua nanti akan serba online lah ya. Jadi ini pembelajaran, kita banyak belajar dari keadaan pandemik. Sikon pandemik ini ada sesuatu baru yang dapat kita kembangkan ya. Jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, gitu ya. Di mana saja, kapan saja kita bisa belajar. Jadi podcast ini saya sangat apresiasi. Terima kasih. Bagus sekali PAUD Institute bisa lakukan ini sehingga teman-teman guru ya sambil istirahat, leleh-leleh kalau misalnya udah habis ngajar atau sambil lihat YouTube-nya ya Bu. Lihat YouTube-nya. Ya, kan kita juga senang kan. Saya kalau dengar-dengar sambil mau istirahat menjelang ada waktu lowong sekitar nggak usah lama-lama, setengah jam maksimal gitu ya. Itu menarik. Jadi ke depan saya pikir ini satu terobosan dalam membelajarkan sebagai upaya kita meningkatkan kualitas teman-teman guru. Karena kualitas teman-teman guru tidak akan bisa maksimal kalau hanya menunggu pemerintah melakukan diklat-diklat. Kan terbatas pemerintah melakukan diklat-diklat ya. Jadi Mas Danang betul,
cari pembicara-pembicara yang bagus, bikin podcastnya, masukkan ke YouTube, jadi teman-teman bisa dapat ilmu di mana saja. Bisa belajar ya, Bu. Bisa belajar. Baik, Bunda, terakhir saya ingin membacakan tulisan Bunda di makalahnya bahwa pastikan anak bahagia, jangan membuatnya terluka. Ya, aduh terima kasih, bagus sekali. Ya, betul, jangan terluka. Jangan rebut kemerdekaan dia, bebaskan dia. Biarkan dia mencoba dan melakukan sesuatu. Berantakan emang masih anak. Ya. Itu teman-teman semuanya luar biasa, kita kehadiran Bu Evita Adnan yang telah banyak membagikan ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan terus berulang-ulang oleh teman-teman sehingga banyak masukan yang kita jadikan bekal untuk bisa memberikan pembelajaran ke anak-anak. Jadi sebelumnya selesai acara ini saya akan memberikan kaos Merdeka Belajar ya, sebentar Mas, karena tadi Bunda Evita bicara tentang Merdeka Belajar terus. Nah, PAUD Institute punya kaos. Oh, bagus Mas, sudah sudah kita siapkan berarti. Sudah disiapkan. Artinya Merdeka Belajar ini sudah di sounding, sudah di halo-halo. Iya, dan ini memang menjadi kampanye kita supaya teman-teman juga di rumah keluarga Indonesia punya semangat Merdeka Belajar seperti ini. Bagus sekali. Terima kasih Mas Danang. Terima kasih PAUD Institute. Mudah-mudahan berkenan Bunda. Baik, terima kasih banyak. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan pastinya tamu yang berbeda. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sehat. Sore semuanya, sehat Salam semangat. semuanya.